Oke, kalau begitu kita akan masuk ke dalam materi pertama, yaitu terkait ya adjudikasi verbal. Terkait bagaimana cara membuat sebuah adjudikasi verbal yang baik. Kita akan mempelajari strukturnya terlebih dahulu dan mengenal setiap struktur dari adjudikasi verbal. Oke, nah secara umum kita akan mempelajari tiga hal. Pertama, apa itu esensi dari adjudikasi verbal sendiri. Lalu yang kedua adalah komponen utama di dalam sebuah adjudikasi verbal. Lalu yang terakhir, bagaimana adjudikasi verbal. Pertama, untuk esensi adjudikasi verbal. Nah, secara umum kita harus tahu terlebih dahulu apa sih dari adjudikasi verbal agar kalian bisa tahu setiap struktur yang ada di dalam apa yang kalian sampaikan itu kegunaannya buat apa dan kalian bisa lebih memaksimalkan hasil dari adjudikasi verbal kalian agar di perlombaan-perlombaan nanti harapannya saat kalian menjadi juri kalian bisa menyediakan adjudikasi yang paling baik yang dievaluasi oleh juri inti ataupun yang dievaluasi oleh para peserta. Nah, adjudikasi verbal itu merupakan penyampaian hasil dan penjelasan penilaian secara lisan oleh juri setelah debat selesai. Secara umum, esensi dari adjudikasi verbal itu adalah tiga hal. Pertama, keadilan keputusan. Bagaimana pada akhirnya kalian bisa menilai suatu debat itu secara adil. Ini nanti akan berhubungan dengan materi kedua, akan diajarkan oleh Kak Sasha atau Kak Keisha ya, terkait bagaimana untuk menilai sebuah debat secara adil dan bagaimana cara menilai siapa yang menang atau kalah dalam debatnya. Tetapi yang kedua, secara spesifik, setelah katakanlah kalian bisa memiliki sebuah keputusan tersendiri, verbal yang kedua adalah sebagai rasionalisasi. Artinya adalah kalian harus bisa menyampaikan pesan kalian terkait justifikasi ini. Kalian harus bisa mengekspresikan pesan kalian. Oh, kenapa sih keputusannya kok menang pro dan kalah kontra atau sebaliknya? Kalian harus bisa membuat peserta dan audiens untuk bisa merasionalisasi keputusan kalian. Jadinya justifikasi ini harus bungkus untuk ke dalam sebuah alasan verbal yang eksplisit. Agar apa? Agar alasan ini dapat dirasionalisasi oleh peserta atau dapat dimengerti, dipahami oleh peserta. Kenapa menang dan kalah. Ini juga untuk mencegah adanya kebingungan antar peserta, biar nanti padanya peserta itu katakanlah tidak melakukan konfrontasi-konfrontasi yang mengajukan ketidaksetujuan terhadap keputusan kalian. Jadi seringkali problem dari ajudan verbal itu bukan justifikasinya, tapi lebih ke para adjudikator atau para penjuri ini tidak berhasil untuk sebuah alasan yang sangat eksplisit untuk bisa membantu para peserta ini merasionalisasi keputusan juri kayak gitu. Nah, makanya sangat penting agar adjudikasi verbal saat kalian berdeliberasi atau sedang berpikir untuk ya kira-kira siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu juga kalian catat adjudikasi verbalnya. Kalian catat apa alasannya dan pastikan kalimat yang kalian gunakan di dalam catatan kalian itu kalimat yang sangat eksplisit bisa membantu peserta untuk bisa merasionalisasi keputusan kalian. Lalu fungsi dari adjudikasi verbal yang ketiga itu ada refleksi. Nah, jadi begini, bentar. Nah, jadi begini, adjudikasi verbal itu juga untuk membantu para peserta itu refleksi. Karena banyak peserta di luar sana itu yang turun lomba debat, turun sebuah kompetisi debat, nggak hanya untuk ya katakan cuman memenangi perlombaan, karena memenangkan sebuah perlombaan itu kan cuman bisa satu, dua, tiga bang di lomba kemudian hari yang dia targetkan, misalnya seperti LDBI atau NSTC nasional ya, kalau katakanlah di seleksi provinsinya masing-masing. Makanya penting agar adjudikasi verbal kalian itu tidak hanya eksplisit, tapi bisa menunjukkan, oh, apa kelemahannya dari sisi lawan, agar mereka bisa belajar
Makanya di dalam adjudikasi verbal kalian penting untuk kalian juga memberi contoh-contoh analisis. Kayak misalnya, oh tadi contohnya pro bilang ini, justru ini membunuh kasus pro sendiri. Atau misalnya kayak bilang kayak gini, eh, oke, saya sadar bahwa pro telah memberikan respon A, tapi respon A ini tidak cukup atas dasar dua alasan. Satu, belum ada analisis toh kelemahan mereka di bagian mana, itu sangat baik untuk kalian tunjukkan untuk membantu feedback secara koheren, tapi katakanlah kalian bisa memberi input, mungkin saya bisa membeli respon. Jika Pro katakanlah memberikan respon seperti contohnya A, udah cukup, sampai satu analisis saja nggak perlu kalian bedah lebih dalam. Tapi itu akan sangat membantu, katakanlah bagi para peserta ini untuk bisa refleksi setelah mendapatkan adjudikasi verbal kalian. Tapi refleksi ini nggak cuma datang dari, ya, cuma datang dari katakanlah eh, feedback kalian di dalam alasan kenapa kalian memenangkan sebuah tim, tetapi refleks juga datang dari general overview atau pandangan umum. Biasanya bagi kalian yang sering turun lomba debat kan akan ada pandangan umum ya, apa kekurangan umum di kedua belah pihak. Nah, penting untuk kalian tidak memperlakukan pandangan umum itu sebagai sebuah formalitas. Penting untuk kalian juga mengkorporasikan aspek-aspek eh, feedback terkait kekurangan kedua belah pihak tim agar kedua belah pihak tim bisa belajar dari sana, terutama biasanya pandangan umum adalah kesalahan-kesalahan fundamental ya, agar mereka bisa belajar dari ronde ini bisa berkembang di setiap rondenya. Gitu. Jika misalnya ada pertanyaan bisa langsung raise hand aja ya. Oke, itu adjudikasi verbal. Sekarang kita masuk ke dalam komponen utama di dalam adjudikasi verbal. Maksudnya komponen utama di dalam adjudikasi verbal di sini tuh sebenarnya ada apa aja sih? Nah, pertama, yang pertama kali kalian sampaikan di dalam adjudikasi verbal itu adalah pandangan umum atau general comments. Apa itu pandangan umum? Ya nanti kita akan dive deeper, kita akan bedah lebih dalam, tapi setelah pandangan umum yang kedua, itu kalian menyampaikan apa kesan dan representasi margin. Bukan marginnya adalah secara angka ya, tapi kayak, oh this is a very tight debate. Ini merupakan perdebatan yang sangat ketat, yang sangat sengit, saya kayak gitu. Lalu yang ketiga, clash. Clash di sini adalah titik pertengkaran pertukaran diskusi, pertukaran ide apa yang ada di sana, engagement apa yang terjadi, kayak gitu. Jadi yang pertama general comment dulu, terus decision dan representasi margin, so very tight debate, ini merupakan perdebatan yang sangat ketat, katakanlah, atau perdebatan yang sangat produktif, atau perdebatan yang dengan margin yang close to clear, saya kayak gitu, kayak gitu. Mari kita bedah satu persatu. Pertama terkait general comments. Apa itu general comments atau pandangan umum? Nah, pandangan umum, isi dari pandangan umum itu adalah terkait kesalahan umum yang ada di dalam debatnya dan teridentifikasi ke dalam dua tim. Artinya, kesalahan ini merupakan kesalahan dua tim atau kekurangan yang belum ada secara dalam debatnya. Misalnya, kedua tim sama-sama tidak membawakan mekanisme atau kedua tim kurang engaging terhadap satu sama lain. Kayak gitu. Yang dievaluasi di dalam general comment ini secara umum apa? Yang dievaluasi di dalam pandangan umum secara umum ada empat hal. Pertama, yaitu mosi, spirit of the motion. Apakah kedua belah pihak tim telah berhasil merepresentasikan semangat mosinya secara penuh atau belum? Lalu yang kedua, apakah kedua belah pihak tim bisa menjelaskan kejelasan latar belakang kenapa mosi ini muncul? Yaitu apakah karakterisasinya sudah lengkap, konteksnya sudah lengkap, dan semacamnya. Lalu yang ketiga, apakah engagement kedua belah tim itu sudah maksimal atau masih belum maksimal, cukup dismisif katakanlah sama lain. Lalu yang keempat, apakah kedua belah pihak tim memiliki sebuah perseteruan yang buntu atau tidak produktif atau tidak relevan. Jadi misalnya ngomongin, misalnya contohnya debatin soal korupsi. Nah, korupsi ini buntu karena korupsi bisa terjadi kedua belah pihak, jadinya ini tidak relevan dalam debatnya. Misalnya seperti itu. Kayak gitu. Nah, secara umum ini adalah empat hal yang perlu kalian perhatikan di dalam general comment. Di dalam pandangan umum kalian atau di dalam general comment kalian, hanya kalian mengevaluasi empat hal ini, bukan berarti kalian harus menyampaikan keempat-empatnya.
Kalau misalnya semangat Mosi udah benar, terus kejelasan belakang sudah benar, dan tidak ada perseteruan yang buntu, tapi yang berisi satu hal aja. Jangan overkill. Karena kalian lebih membutuhkan banyak waktu untuk menjelaskan alasan di balik keputusan daripada general comments. Jadi general comments atau pandangan umum bisa diefisiensikan, maka lebih baik untuk kalian efisiensikan. Kayak gitu. Jadi jujur, nggak usah nambah-nambahin. Kalau isinya dua hal, kayak gitu. Nah, tapi kalau empat-empatnya ya berikan empat-empatnya. Tapi kalau cuma satu aja misalnya yang bolong, sisanya kayak nggak ada kesalahan, ya udah sampaikan aja salah satu engagement ataupun latar belakang sesuai apa yang kurang dalam debatnya. Selanjutnya adalah decision dan clash. Pertama kita ketahui dulu decision. Pertama kita ketahui dulu di dalam decision dan margin. Dalam decision dan margin itu kalian menyampaikan tiga hal. Yang pertama kalian harus menyampaikan kualitas debatnya seperti apa. Oh, ini merupakan debat yang produktif. Ini debat yang engaging. Atau ini merupakan perdebatan yang menarik. Atau misalnya kalian bilang ini perdebatan yang mungkin bisa dikembangkan secara lebih lanjut. Atau ini perdebatan yang ya katakanlah bisa diperkuat fundamentalnya. Seperti itu. Jadi kalian jelaskan dulu kualitas debatnya agar juga bisa benchmarking atau refleksi bahwa oh perdebatan yang terjadi seperti apa. Kayak gitu. Ini untuk membantu katakanlah tim-tim berpengalaman dan tim-tim bagus saat pada akhirnya katakanlah mereka bertemu tim yang masih belum cukup pengalamannya untuk tahu apakah oh di status quo tim-tim yang bagus ini itu bisa mengangkat kualitas debatnya atau tidak. Karena yang sering terjadi adalah tim-tim yang bagus atau tim berpengalaman saat ketemu tim tidak berpengalaman biasanya mereka breakdown. Nah, ini untuk mengetahui agar mereka bisa refleksi mereka ke drag down atau tidak, atau sudah bisa menjaga kualitas debatnya. Nah, lalu yang ke dalam decision dan margin, kalian menyampaikan keputusannya, menang atau kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Lalu setelah itu kalian memberikan representasi margin. Tapi ingat, representasinya itu bukan berarti representasi dalam bentuk nomor ya. Kayak, oh marginnya saya menangkan hanya satu. Enggak. Kalian cuma secara verbal. Kalau misalnya marginnya 0,5 sampai 1 bilang, saya berikan kemenangannya ke tim pro dengan margin yang sangat sempit atau margin yang sangat ketat. Berarti 0,5 sampai 1. Eh, kalau marginnya itu 1 sampai 3, berarti itu cukup apa? eh, bukan cukup jelas, kayak cukup jelas atau kayak cukup jelas kayak gitu. Tapi kalau marginnya 5 ke atas, itu berarti sangat jelas. Kayak gitu. Jadi kalian cuma menyampaikan marginnya secara verbal ya. Nggak, jangan nomor. Jangan nomor. Selanjutnya adalah clash. Nah, apa itu clash? Clash itu adalah titik pertentangan atau hal, isu yang diperdebatkan dan menjelaskanlah ya kesejahteraan sama kebahagiaan katakanlah ya kan. Nah, harus menilai di dalam dua diskusi tersebut siapa yang memenangkan titik pertentangannya. Kayak gitu. Nah, cara kalian menilai titik pertentangan gimana? Pertama, kalian harus evaluasi dulu konsensus apa yang sudah tercipta di dalam debatnya. Konsensus di sini artinya persetujuan. Misalnya, sudah persetujuan karakterisasi bahwa katakanlah masyarakat itu di dua belah pihak sama-sama progresif. Tapi yang kedua, sudah ada konsensus bahwa tujuannya itu untuk menciptakan diskursus atau awareness. Jadi perdebatannya adalah menilai siapa yang paling bisa menciptakan kesadaran di masyarakat, di tengah masyarakat yang sudah progresif. Saya kayak gitu. Nah, ini katakanlah debatnya berlaku ideal, telah tercipta konsensus dan kedua belah pihak dermawan. Tetapi, tugas kalian untuk menilai konsensus juga untuk menilai karakterisasi yang tidak dermawan atau karakterisasi yang tidak charitable dari salah satu pihak. Misalnya pihak pro bilang bahwa oh masyarakatnya progresif, pihak oposisi masuk, misalnya pihak pro udah bilang masyarakat progresif dijelaskan. Dengan dijelaskan kenapa masyarakat udah progresif, uh,
diberikan alasan struktural, diberikan latar belakang, diberikan retrospektif analisis. Nah, oposisi tinggal tiba-tiba bilang, oh masyarakat nggak progresif, masyarakat di status quo itu minim literasi, masyarakatnya tidak pintar, tapi udah berhenti sampai sana. Mereka meresponnya dengan tidak dermawan, karena tim pro sudah melakukan pembingkaian bahwa masyarakatnya progresif dengan analisis struktural yang mendalam, dengan latar belakang kontekstualisasi, tapi oposisi cuma berusaha merespon one line of analysis atau satu garis analisis. Ini merupakan respon yang tidak charitable, maka tidak bisa dibeli. Jadi karakterisasi yang dibeli adalah karakterisasi tim pro, katakanlah. Kayak gitu. Jadi kalian juga harus bisa menilai ya, sehingga karakterisasi siapa yang di oleh dewan juri. Lalu yang kedua, di dalam clash, itu adalah kalian menilai interaksinya. Interaksinya di sini adalah tim pro bawa apa, tim oposisi bawa apa, dan bagaimana tim pro menjatuhkan tim oposisi, dan bagaimana juga tim oposisi menjatuhkan tim pro. Itu yang kalian evaluasi. Apakah respon dari tim oposisi sudah cukup, atau justru kasus positif dari tim oposisi itu belum berhasil terbuktikan lah. Jadi menilai interaksinya. Lalu di dalam titik pertentangan, hal ketiga yang kalian sampaikan adalah memberikan penjelasan, penegasan siapa yang memenangkan interaksi tersebut, terus berikan alasannya kenapa, dan apa penimbangan kalian untuk memenangkan interaksi tersebut. Jadi di dalam kelas kalian juga perlu memberikan penimbangan kenapa kalian memenangkan, apa penimbangan yang dibeli untuk bisa memenangkan interaksi tersebut dalam kelas. Kayak gitu. Nah, sebelumnya apakah ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan ini sebelum kututup, aku juga akan memberitahu yang terakhir terkait bagaimana tips ya untuk membuat adjudikasi verbal yang baik. Jadi kayak gini, kalian kan nanti akan memiliki 15 menit untuk berdeliberasi. Nah, itu 15 menitnya pertama kalian gunakan untuk katakanlah ya memastikan keputusan kalian terjustifikasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua langsung kumpulkan ballot. Maksudnya langsung kumpulkan ballot itu langsung siapkan nilai per pembicara. Terus selain langsung siapkan nilai per pembicara itu juga ya sampaikan hasilnya kepada tabulator dan ketua juri untuk mempercepat jalannya perlombaan. Baru setelah itu berapapun menit yang tersisa waktunya kalian gunakan untuk mencatat adjudikasi verbal. Terus tips yang kedua, agar kalian tidak terlalu lama dalam memikirkan speaker score atau nilai pembicara per individu, kusarankan agar saat debatnya berlangsung, setelah pidato pembicara, langsung kalian pikirkan rasio atau range. Aku kasih contoh, misalnya pembicara pertama udah selesai pidato. Terus habis itu kalian catat di catatan kalian untuk nge-tracking debatnya pembicara pertama, kalian catat di samping namanya atau apanya terserah. Kalian tulis, oh rata-rata nilainya 73 sampai 74. Jadi 73 strip 74. Kalau timnya menang, dia bisa dapat 2 kayak gitu misalnya. Biar ini mempercepat kalian. Kayak 73 sampai 75, 73 strip 75. Atau mengikuti debat nanti, oh kalau misalnya timnya tidak bisa extend lebih lanjut, atau kalau misalnya second speaker dan third speakernya bisa memperkuat identitas kasus pembicara pertamanya nilai bisa naik jadi 75. Maksudnya ini agar kalian punya ancang-ancang gambar. Setelah debatnya selesai, kalian udah punya gambaran. Nggak perlu nge-tracking dari awal, nggak perlu nginget-nginget lagi debatnya dari awal, tapi kalian udah punya gambaran rata-rata. Secara umum, ini pembicara pertama, pembicara kedua, nilainya kira-kira berapa. Kayak gitu. Selama debatnya berlangsung, itu kalian udah, selama debatnya berlangsung, itu kan kalian udah nulis scoring kan, di samping nama. Kalian udah scoring. Rata-rata ya, tapi. Rata-rata 73 sampai 75. Kayak gituin. Terus habis itu, nanti setelah debatnya selesai, kalian pertama pikirin dulu justifikasi hasilnya apa. Terus habis itu hasil tersebut kira
Apakah menang mutlak tim pro atau menang dengan margin yang tipis? Nanti setelah itu kalian pikirkan marginnya berapa. Oh, marginnya 2 atau marginnya 3. Nah, nanti speaker score itu menyesuaikan margin. Ini untuk mencegah adanya selisih margin yang astronomikal dan tidak rasional ya. Karena ini sering banget terjadi di juri-juri, katakanlah yang kurang berpengalaman, marginnya 20, 15, kayak gitu. Itu astronomikal dan tidak rasional. Tidak merepresentasikan debatnya. Katakanlah semuanya berbicara sama-sama 720, tapi marginnya 15, padahal kontennya sebenarnya cuma tipis. Misalnya, oh ini margin yang, ini perdebatan yang ketat, ini perdebatan yang produktif. Kalau perdebatannya produktif dan engaging, kenapa marginnya 8 atau 15 atau 10? Kayak gitu. Nah, makanya nanti penting bagi kalian untuk memikirkan marginnya dulu, kira-kira perdebatan perdebatan yang ketat atau enggak. Oh, marginnya berarti kira-kira 1 sampai 3. Terus speaker score, skor pembicara itu nanti menyesuaikan margin. Kayak gitu. Mengikuti margin. Karena margin ini representasi rasionalisasi debatnya ini, apakah dari pro itu secara mutlak mengalahkan oposisi atau tidak. Gitu. Nah, baru setelah itu kumpulkan ballotnya, terus habis itu buat adjudikasi verbal kalian dicatat dan dipastikan untuk dipahami ya, intuitif untuk diikuti. Ini untuk cara untuk membuat adjudikasi verbal. Dari materi tersebut, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa raise hand atau langsung ngomong aja. Saya rasa cukup jelas, Kak. Oke, cukup jelas ya. Baik, kalau begitu cukup sekian untuk materi pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kedua. Untuk materi kedua akan dijelaskan secara lebih ekstensif terkait standar scoring seperti apa, akan dijelaskan secara lebih mendalam oleh pemateri kedua yaitu Kak Sasha. Pada Kak Sasha, waktu dan tempat dipersilahkan.